Hai Hukum Minders, aku Li, welcome back to channel Hukum Mind. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita pengen ngebahas tentang pembunuhan yang dilakukan anak di bawah umur. Dengan kasus posisi, Abil merupakan anak SMP kelas 3 yang berumur 15 tahun. Abil dalam pergaulan sehari-hari cenderung berlaku sesuka hati kepada teman-temannya dan kurang menyenangkan. Sehingga suatu hari Abil memaksa untuk bersetubuh dengan teman wanitanya, namun ditolak. Hal ini membuat Abil marah sehingga melakukan pemaksaan dengan indikasi pemerkosaan yang mengakibatkan teman wanita Abil kehilangan nyawanya karena benturan di kepala yang cukup keras. Menurut Oktawati, kenakalan remaja adalah suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja atau transisi masa anak-anak dan dewasa. Menurut Jetson, ada 4 ciri kenakalan remaja. Yang pertama, kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain, yaitu perilaku remaja yang mengakibatkan korban pada diri orang lain. Misalnya, perkelahian, pemerkosaan, perampokan, pembunuhan, dan hal lainnya. Yang kedua, kenakalan yang menimbulkan korban materi, yaitu perilaku yang mengakibatkan kerugian materi maupun kerugian benda pada orang lain. Misalnya, perusakan, pencurian, pencopetan, pemerasan. Yang ketiga, kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban di pihak lain. Misalnya, mengendarai motor dengan kecepatan yang tinggi, menggunakan senjata, pelacuran, penyalahgunaan obat, hubungan seks sebelum menikah. Yang keempat, kenakalan yang melawan status merupakan perilaku di mana remaja suka mengingkari status anak sebagai pelajar dengan cara membolos, mengingkari status orang tua dengan cara minggat dari rumah atau membantah perintah orang tua. Nah, kita samain persepsi dulu ya sebelumnya. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yaitu pasal 1 butir 2 dikatakan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Pasal 1 butir 3, anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Nah, karena kita udah sepakat, yuk kita bahas. Menurut Hadis Setia Tunggal, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khusus mengenai sanksi terhadap anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang belum berumur 14 tahun hanya dikenakan tindakan. Demikian bunyi pasal 69 ayat 1. Sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur di atas 12 tahun sampai dengan 18 tahun dijatuhkan pidana. Pasal 70 mengatakan bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Dalam pasal 338 KUHP menyebutkan barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Adapun dalam pasal 339 KUH pidana berbunyi pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu tindak pidana lain yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya dan atau menghindarkan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan ataupun untuk memastikan penguasaan benda yang diperolehnya secara melawan hukum dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau sementara waktu paling lama 20 tahun. Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak, pasal 81 ayat 1, anak dijatuhi pidana penjara di LPKA atau di Lembaga Pembinaan Khusus Anak apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat. Ayat yang kedua, pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama 1/2
atau setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai anak berumur 18 tahun. Ayat keempat, anak yang telah menjalani 1/2 dari lamanya pembinaan di LPKA dan berkelakuan baik berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Ayat kelima, pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Ayat keenam, jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 tahun. Jadi jelas ya guys bahwa kenakalan remaja terdapat beberapa jenis sanksi, yaitu dari pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, pidana penjara. Namun dalam hal Abil yang melakukan pemerkosaan hingga hilangnya nyawa teman wanitanya ini dapat mengakibatkan Abil dihukum paling lama 1/2 dari maksimum ancaman pidana penjara orang dewasa atau dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara. Nah, sekian ya hukum Minders pembunuhan yang dilakukan anak di bawah umur. Meskipun aturan tersebut dapat dikategorikan sebagai aturan yang kurang memberikan dampak, namun diharapkan bahwa kenakalan remaja hanyalah sebatas kenakalan biasa saja, tidak sampai harus melakukan hal-hal di luar batas. Salah satunya yaitu dengan melakukan pembunuhan, seperti yang bisa kita lihat di beberapa tahun ke belakang, banyak anak di bawah umur yang baik dengan sengaja maupun tidak sengaja melakukan kenakalan, yaitu sampai menghilangkan nyawa seseorang, dan semoga hal itu tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Nah, sekian ya Hukum Minders. Yuk dukung kami dengan like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu. Mungkin mereka ada yang butuh. Mohon maaf atas kekurangannya. Thank you and stay healthy.